Ikhlas dan riya adalah suatu sifat yang selalu mengiringi langkah kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita bisa ikhlas, namun akhirnya di tengah-tengah kita tercampur dengan apa yang disebut dengan riya. Maka dari itu kita simak pembahasan mengenai ikhlas dan riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabatku semua yang selalu sehat, selalu bahagia, kesempatan kali ini perkenankan saya ingin membahas tentang ikhlas dan riya. Ikhlas, apakah pengertian ikhlas itu? Imam Al-Harith Al-Muhasibi mendefinisikan ikhlas dengan sangat baik, dengan sangat indah. Al-ikhlasu an turidahu bi ta'atihi wala turidu siwahu. Ikhlas adalah ketika kamu menginginkan Allah dengan taat kepada Allah dan kamu tidak menginginkan selain Allah Ta'ala. Kalau kita gambarkan, dijabarkan lebih lebar, ikhlas adalah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, yang kita inginkan hanya Allah Ta'ala, yang kita inginkan hanya aman dari siksa Allah, yang kita inginkan hanya nikmat yang akan diberikan kepada Allah, yaitu surga. Yang kita inginkan adalah kita mencari ridha Allah, dan kita tidak ingin yang lain. Jadi kita ibadah, yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita inginkan rasa aman dari siksa Allah, kita inginkan pahala surga dari Allah. Yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ikhlas. Dan ikhlas itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah, yaitu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala karena ingin aman, karena khawatir akan siksaan Allah. Kita takut kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak zakat, kalau kita tidak berhaji, maka akan kena azab atau siksa dari Allah Ta'ala. Itu ikhlas yang paling rendah, yaitu ikhlasnya hamba sahaya, ikhlasnya para budak. Artinya apa? Kalau kita tahu namanya hamba sahaya, budak, tentu dia akan menuruti perintah majikannya, perintah tuannya, pergi ke utara, pergi ke selatan, mengerjakan ini dan itu. Tentu dia akan menuruti karena takut akan hukumannya, mungkin dimarahi, dicambuk bahkan, atau enggak diberi makan. Itu contoh. Jadi ikhlasnya seorang hamba sahaya atau budak, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah karena dia takut akan siksaan Allah. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan mengharapkan imbalan. Kita taat kepada Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah Ta'ala.
Ini adalah ikhlasnya para pedagang, ikhlasnya para pebisnis. Mereka melakukan suatu pekerjaan karena ada tujuan ingin mendapatkan hasil. Orang yang berdagang, kita lihat dia kulaan ke sana kemari mencari barang, kemudian dijual lagi, memberikan kemanfaatan pada pembeli yang pembeli butuhkan, tapi tentu ada imbalannya berupa keuntungan. Begitu juga orang yang ikhlas, dia taat kepada Allah karena dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, entah itu surga atau entah itu kehidupan yang damai, kehidupan yang barokah di dunia ini. Itu tingkatan yang kedua, ikhlas yang lebih tinggi lagi, yaitu dia taat karena ingin mendapatkan pahala. Yang ketiga, ini keikhlasan yang paling tinggi, dia ikhlas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia merasa malu kepada Allah, malu sebagai seorang hamba kalau dia tidak taat kepada Allah. Dia juga ingin menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Seorang makhluk tentu ingin berbakti, ingin memenuhi kewajibannya kepada Sang Penciptanya, dan juga dia sebagai bentuk wujud syukur atas penciptaan dia, atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga dia melakukan ketaatan itu karena wujud syukur, karena malu kepada Allah sebagai seorang makhluk kalau tidak taat kepada Sang Pencipta, dan juga sebagai wujud dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ini tingkatan yang paling bagus, tingkatan yang paling mulia. Dan juga dia merasa bahwa dalam ketaatannya ini dia masih kurang. Dan inilah yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW tatkala beliau sholat qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat sampai bengkak ke telapak kakinya, sehingga Sayyidah Aisyah menegur beliau, bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mensusahkan dirimu dengan ini, memberatkan dirimu dengan ini ibadah sehingga sampai kakinya bengkak-bengkak? Toh padahal engkau ini sudah diampuni dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang." Beliau, baginda Rasulullah SAW, menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat menyentuh hati. "Afala akun abdan syakuro, apakah aku ini bukan seorang hamba yang pandai bersyukur?" Justru karena beliau Rasulullah diberikan kenikmatan, diampuni dosanya, diampuni dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang, diberikan kenikmatan berupa nubuwah, risalah, kenabian dan kerasulan, diberi kenikmatan yang lain-lain yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, maka beliau sangat-sangat bersyukur sehingga beliau sampai-sampai di dalam taat kepada Allah Ta'ala hingga bengkak-bengkak kakinya. Itu adalah urutan orang-orang yang ikhlas, mulai dari ibadahnya, ikhlasnya seorang hamba sahaya atau budak, kemudian yang lebih tinggi lagi ikhlasnya seorang pedagang atau pebisnis, yang terakhir adalah ikhlasnya orang-orang yang merdeka. Dia melakukan ketaatan kepada Allah bukan karena apa-apa, dia tahu diri, dia hamba Allah, dia punya kewajiban pada Sang Pencipta,
dia punya kewajiban untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna ikhlas. Dan ketiga-tiganya ini ketika dilaksanakan dalam suatu ibadah, diawali dengan ikhlas dan diakhiri dengan ikhlas, maka diterima amal ibadahnya. Kemudian ada kalanya juga ketika seseorang beribadah, dia menggabungkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Dia sholat, dia puasa, ya pengen dianggap oleh orang sebagai seorang yang soleh, seorang yang taat beribadah, dan juga dia ingin dianggap, ingin mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas. Nah, ini bagaimana hukumnya ketika ikhlas dan riya bercampur dalam satu ibadah? Sebagian ulama mengatakan ibadah itu tidak diterima, karena dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan yang lain, yang artinya Allah berfirman, aku ini paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Aku tidak membutuhkan yang namanya sekutu, membutuhkan teman, membutuhkan kawan, membutuhkan bapak, membutuhkan anak, membutuhkan keluarga. Aku tidak butuh. Itu dawuhnya Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang beramal, dia menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku bebas dari amal itu. Artinya aku tidak akan menganggap, tidak akan memperhitungkan amal itu, tidak akan menerimanya. Itu landasan dari ulama yang mengatakan bahwa ibadah yang dicampur antara ikhlas dan riya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama lain berpendapat seperti halnya Imam Abul Laits As-Samarqandi yang kita kenal sebagai pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, yang populer di kalangan santri, berpendapat bahwa amal perbuatan yang dilakukan karena Allah maka diterima. Ma fu'ila lillah qubila. Amal yang dilakukan karena Allah diterima. Sedangkan amal yang tidak dilakukan karena Allah, melainkan karena manusia, maka tidak akan diterima atau ditolak. Wa ma qubila li ghairillah wa ma qubila wa ma fu'ila linnasi mardudun rudda. Apa yang dilakukan perbuatan itu ketika karena manusia, maka akan ditolak. Saya contohkan seperti orang yang sholat, ya sholat zuhur, niat Allahu Akbar dari hati, dia memang ingin melakukan sholat zuhur ini untuk melakukan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba wajib melaksanakan sholat zuhur, maka dengan penuh khusyuk, diniati dengan baik, dengan ikhlas, dia berniat lillahi ta'ala, karena Allah, Allahu Akbar. Tapi ternyata di tengah perjalanan dalam sholat zuhur itu, dia karena ingin dianggap ada orang lain, dan dia ingin dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang taat, dia kemudian memanjangkan sholatnya, membaguskan gerakan-gerakannya, berusaha sekhusyuk-khusyuknya, sehingga di situ ada riya. Maka bagaimana hukumnya ini? Oleh Imam Abul Laits As-Samarqandi dikatakan bahwa aslinya sholat itu sendiri sah.
diterima. Sedangkan variasi-variasinya, kembangan-kembangannya tadi, ada yang memanjangkan sholat, membagus-baguskan sholatnya, mengkhusuk-khusukkan. Nah, karena itu dilakukan karena manusia, maka ditolak. Artinya sholatnya tetap sah, sedangkan tadi yang karena ada riak-riaknya tadi itu tidak diterima. Jadi intinya kita bagaimana berusaha agar bisa ikhlas dalam setiap beribadah. Karena riak ini adalah godaan setan masuk ke dalam hati manusia. Terkadang kita tidak menyadari bahwa itu riak. Bahkan riak itu tidak hanya terjadi pada ketika kita melakukan suatu ibadah. Ketika kita meninggalkan suatu perbuatan baik, itu juga namanya riak. Seperti dawuhnya Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, tarkul amal min ajlin nasi ria'un, wal amal min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu'afiyakallah. Yang artinya meninggalkan amal baik, meninggalkan perbuatan baik karena manusia, itu namanya riya, itu namanya pamer. Sedangkan mengerjakan perbuatan baik karena manusia, itu namanya syirik, menyekutukan. Sedangkan ikhlas adalah ketika engkau terjaga dari kedua-duanya, terselamatkan dari kedua-duanya, itu namanya ikhlas. Kalau kita jabarkan lagi bahwa orang yang meninggalkan perbuatan baik karena manusia, maka itu namanya riya. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya membuat channel YouTube ini, tujuan saya baik, ingin berdakwah, ingin menyampaikan ilmu yang dititipkan Allah kepada saya, ingin mengajak teman-temanku untuk saling mengingatkan. Itu tujuan saya. Tapi ketika saya membuat channel YouTube ini, juga ada suara-suara dari hati ini yang kemudian mengatakan, wah nanti kamu dicemooh, nanti kamu dicemooh sama orang-orang, kamu dikatakan pengen dianggap seorang yang pintar, kamu ingin dianggap sebagai orang yang alim, kamu ingin dianggap nyari kekayaan. Itu salah satu contoh. Karena soal-soal itu saya juga gamang, aku mundur atau maju. Akhirnya saya ingat di sini, tarkul amal min ajlin nasi riyaun. Ketika kamu meninggalkan perbuatan baik, dalam hal ini ingin berdakwah karena manusia, takut dicemooh oleh manusia, maka itu namanya pamer. Semoga Allah melindungi kita dari riya. Karena riya itu selain penyakit hati, juga dia merusak amal kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari riya, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.